tabarrukan bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fasyakara wa btuliya fasabara wa zulima faghafara wa zalama fastaghfara ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Rawahu Ibnu Hibban. Wa tabarrukan biqaulil maghfurilah Maulana Syekh, sejarah yang putih jangan hitamkan, jangan anakku dikambing hitamkan. Sejarah yang bersih jangan kotorkan, jangan anakku dibodoh-bodohkan. Aduh sayang, Nahdlatul Wathon pusakamu sendiri, dilahirkan Tuhan di Lombok ini. Ciptaan Sasak Selaparang asli, wajib dibela sampai akhirati. Aduh sayang, pelita NTB bertambah terangnya, karena NW lahir padanya, berpartisipasi dengan megahnya, membela agama, nusa dan bangsa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. 72 tahun organisasi Nahdlatul Wathon telah membantu pemerintah untuk memajukan daerah, terutama di Nusa Tenggara Barat, memajukan daerah-daerah 38 provinsi di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tentu perjalanan panjang 72 tahun yang telah mengantarkan organisasi Nahdlatul Wathon menjadi salah satu organisasi besar di Indonesia yang perlu dan wajib kita syukuri atas nikmat yang sangat mulia yang telah diletakkan batu pertamanya oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh selaku pendiri organisasi Nahdlatul Wathon sering mengumpamakan organisasi Nahdlatul Wathon sebagai rumah besar. Sewaktu-waktu Al-Maghfurlah mengumpamakan organisasi Nahdlatul Wathon sebagai kapal besar, di mana kapal besar ini berlabuh di lautan yang besar yang tanpa air dan tanpa ombak, yang tentunya di dalam perjalanan dahsyatnya gelombang, semakin besar kapal yang akan lewat, tentu lautan yang akan dilewati semakin dalam dan ombaknya semakin besar. Semakin besar ombak tentu sebagai muatan kapal, sebagai nahoda kapal harus lebih kuat, bersiap-siap mempersiapkan diri sebagai nahoda dan juga mempersiapkan muatannya sebagai muatan yang harus sami'na wa ta'na kepada nahoda kapal. Tatkala muatan-muatan kapal besar tidak mengikuti alur nahoda yang telah dibuat, maka muatan akan berjatuhan di tengah jalan. Oleh karena itu Al-Maghfurlah mengistilahkan bahwa organisasi Nahdlatul Wathon berjalan terus walaupun gelombang dahsyat. Dan alhamdulillah 72 tahun Nahdlatul Wathon telah menjalankan kiprahnya untuk membantu pemerintah memajukan agama, memajukan daerah dan tanah air, selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berkewajibanlah kita mensyukuri nikmat yang sangat besar ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi pembantu-pembantu nahoda, menjadi muatan-muatan kapal besar yang akan didapat diantar oleh nahodanya menuju daerah
menuju pantai yang akan dituju oleh kapal besar. Nahdlatul Wathon menginginkan kita sampai melewati lautan besar untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dari Sabang sampai Merauke menunjukkan rasa syukurnya atas telah berjalannya seluruh program-program organisasi yang telah diprogramkan 5 tahun sebelumnya. Pada hari ini akan dibuka kegiatan Mukernas dalam rangka menyusun strategi program 5 tahunan ke depan, yang tentunya kita berharap dalam rangka kita menyongsong Indonesia Emas 2045, organisasi juga mengambil bagian dalam menata organisasinya, dalam menata nahdiyin dan nahdiyat pencinta serta anggotanya untuk menjadi muatan kapal yang sami'na wa ta'na dapat sampai di tujuan sesuai dengan harapan pendirinya. Kita semua bisa ngiring beliau masuk surga Allah bighairi hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan-harapan beliau. Sewaktu-waktu Al-Maghfurlah mengumpamakan organisasi Nahdlatul Wathon ini rumah besar. Yang namanya rumah besar ada ruang utama, ada ruang tambahan sebagai penopang, penghias, pembantu agar rumah dan ruang-ruang utama dapat berfungsi sesuai dengan harapan. Rumah utamanya adalah organisasi Nahdlatul Wathon. Ruang-ruang penopangnya ada badan otonom dan lembaga Nahdlatul Wathon. Semuanya itu untuk membantu kelancaran melaksanakan dalam pelaksanaan program organisasi Nahdlatul Wathon. Oleh karena itu, sebagai warga Nahdiyin Nahdiyat, sebagai pengurus organisasi Nahdlatul Wathon, tentunya kita semua diharapkan melaksanakan trilogi perjuangan. Kita yakin, kita ikhlas dan istiqomah menjalankan seluruh program-program organisasi Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ciptaan Ayahda, kuamanatkan kepada anakda, terus dipelihara dan terus dibina dan dikembangkan di Nusantara. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon sudah berkembang sampai di 38 provinsi dan memiliki pondok pesantren dan madrasah serta majelis taklim lebih dari 2.400 sesuai dengan data yang ada di kantor pengurus besar Nahdlatul Wathon. Allahu Akbar. Semuanya ini berkat karomah guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yang secara duniawi beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional, secara kesupian, secara keagamaan beliau mendapatkan gelar Qutbul Aqtab, Raja Wali sedunia. Tentu sebagai ulama warasatul anbiya yang memiliki karomah yang luar biasa, di saat beliau masih hidup, masih bersama kita, guru besar kita, pendiri NBDI, NWDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, mampu membaca hati-hati murid-muridnya, dapat melihat perjuangan murid-muridnya walaupun beliau berada di rumah beliau sendiri, karena beliau memiliki karomah yang memiliki TV tanpa kabel. Tatkala beliau ingin melihat bagaimana perjuangan murid-muridnya, cukup Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menggaris tembok sesuai dengan keinginannya, seperti kita memutar channel TV, nomor berapa, program apa yang kita inginkan akan langsung muncul.
Begitulah salah satu karomah pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Di saat beliau masih sehat, beliau mampu membaca hati-hati muridnya. Sehingga berapa kader-kader hebat Nahdlatul Wathon yang memendam pertanyaan-pertanyaan sebelum beliau keluarkan, Maulana Syekh lebih dulu menjawabnya. Kami yakin bahwa beliau membaca hati-hati murid-muridnya. Begitu juga beliau bercerita, orang yang sekelas Maulana Syekh Hasan Mashhad yang diberi gelar Qutbul Aqtab, juga guru beliau Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi yang mendapatkan gelar Amirul Aulia. Sekelas guru besar kita pendiri organisasi Nahdlatul Wathon memiliki karomah tatkala beliau bercerita, kalau para ulama aulia kalau sudah pindah alamnya ke alam gaib, alam barzah, mereka akan berkiprah dengan keulamaannya, dengan kewaliannya. Dunia ini di bawah langkah beliau. Dan seluruh kondisi dunia, kata beliau, dapat dilihat seperti kita melihat sesuatu jajan atau barang yang dimasukkan ke dalam kertas mika. Begitulah kasapnya ulama-ulama sekelas guru besar kita. Maka kita yakin dengan karomah guru besar kita, walaupun Nahdlatul Wathon lahir di Pulau Lombok yang sangat kecil, jauh dari pusat, tapi mampu mengimbangi organisasi-organisasi besar yang lahir di kota besar, yang lebih dulu dari organisasi Nahdlatul Wathon, mampu mengimbangi dan saat ini sudah mendarat di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan organisasi Nahdlatul Wathon dapat kita bersama-sama pelihara sesuai dengan harapan guru besar kita. Pertama, kita diharapkan menjadi orang-orang yang muslih. Dalam ungkapan beliau, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nahdlatul Wathon menginginkan agar umat Islam dan warga Nahdlatul Wathon sebagai umat Nabi kita selalu mendapatkan bimbingan agar mendapatkan predikat yang namanya muslih. Soleh untuk diri sendiri, muslih untuk diri dan orang lain. Yang kedua, harapan guru besar kita, wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Guru besar kita berharap melalui organisasi Nahdlatul Wathon dengan programnya, masyarakat kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat memiliki ekonomi yang memadai. Sosial ekonominya selalu meningkat. Dapat digambarkan dalam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat Nabi kita diharapkan memiliki ekonomi yang selalu meningkat agar menjadi masyarakat yang penuh dengan keadilan, penuh dengan kemakmur, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Yang ketiga, tujuan organisasi wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendiri Nahdlatul Wathon berharap agar seluruh umat Nabi besar mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita semua mendapatkan kasih sayang, maka bimbingan Allah, perbuatan kita, program kita, aktivitas kita, insya Allah tetap dalam jalan ihdinas siratal mustaqim. Yang keempat, harapan beliau, wansyur Nahdlatul Wathon tersebar. Kita menjadi munsyirun nahdah. Kita diharapkan dari pengurus, kader untuk terus menyebarkan bendera-bendera, panji-panji perjuangan Nahdlatul Wathon. Wahfaz, setelah kita menyebarkan, hari ini sudah tersebar dengan
telah dilantiknya pengurus di seluruh Indonesia, maka berkewajiban kita semua wahfaz untuk bersama-sama menjaga ideologinya, menjaga programnya, menjaga asasnya, menjaga paham yang telah ditanamkan oleh guru besar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereknya harus dijaga, kehormatannya harus dijaga, program organisasi harus dijaga. Wahai anak dah, hidupkan takwa, hidupkan iman, agar hiduplah semua jiwa. Cinta teguh pada negara, cinta kokoh pada agama. Yang terakhir, wa ayyid nahdlatal watani fil alamin. Al-Maghfurlah menginginkan setelah Nahdlatul Watan tersebar, Nahdlatul Watan terpelihara dengan telah diterbitkan SK-SK baik dari pemerintah maupun dari pimpinan organisasi. Kita berharap Nahdlatul Watan ini ta'yid, kita menjadi muayyid, menjadi orang-orang yang mampu memperkuat organisasi Nahdlatul Watan. Maka setiap 5 tahunan organisasi ikut bersama pemerintah, mendukung pemerintah dalam pesta demokrasi, dalam rangka salah satu usaha untuk memperkuat perjuangan organisasi Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak-Bapak Menteri, hadirnya Bapak Gubernur, hadirnya Bapak-Bapak Bupati, Nahdlatul Watan mendapatkan dukungan, mendapatkan keadilan agar Nahdlatul Watan ikut bersama masyarakat Nusa Tenggara Barat, masyarakat Indonesia hidup dalam makmur, dalam keadilan, keadilan yang penuh dengan kemakmuran, agar negara kita Republik Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada artinya bagi kita semua, yang pada intinya hari ini kita menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 72 tahun organisasi Nahdlatul Watan telah membantu negara, membantu pemerintah untuk menanamkan iman dan takwa di tengah-tengah masyarakat dan rakyat Indonesia.